Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Pogung Dalangan, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali bisa berjumpa di masjid ini. Bersama-sama kita akan melanjutkan pelajaran kita insyaallah, membaca kitab Menjaga Qalbu karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan sebagaimana sudah diumumkan tadi, pada malam hari ini kita kedatangan tamu, teman-teman dari komunitas Teman Tuli, saudara-saudara kita tunarungu yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Mayoritasnya adalah akhwat di bagian belakang. Makanya sekali lagi kita minta tolong bantuan kepada para akhwat yang di atas, kiranya masih ada saudari-saudarinya dari komunitas Teman Tuli yang masih di lantai 2, mohon bantuan diarahkan ke lantai 1. Karena di lantai 1 terdapat layar untuk menampilkan juru bicara isyarat, karena pengajian ini kita terjemahkan dengan bahasa isyarat supaya bisa dipahami oleh saudara-saudara kita dari Teman Tuli. Maka kita selain menyambut saudara-saudara kita dari Teman Tuli, kita juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Jazakumullahu khairan. Menjadi pengingat juga bagi kita semua. Yang pertama tentang berbagai kemudahan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Selain bagi kita mudah untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu, teman-teman kita dari kalangan tunanetra perlu melihat terjemah. Juga perlu diketahui 50 orang ini berasal dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Sleman, tidak hanya dari Jogja, namun dari beberapa kabupaten kota di sekitar Yogyakarta. Ada yang jauh-jauh rumahnya, karena memang pengajian-pengajian yang ramah dengan tunarungu itu terbatas jumlahnya, makanya mereka bersemangat untuk bisa hadir ke majelis ini. Kita mendoakan semoga teman-teman dari kalangan tunarungu, komunitas Teman Tuli, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agama Islam. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab yang berikutnya. Di malam hari ini kita akan membahas tema berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah ini merupakan salah satu amal hati yang prasangka baik kepada Allah inilah merupakan sumber dari optimisme bagi orang-orang yang beriman, sumber bagi energi-energi positif di dalam dia menjalani kesehariannya, yang dampaknya adalah orang-orang beriman dia akan memiliki mental yang kuat, dia akan memiliki resiliensi, ketangguhan ketika dia sudah mampu untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita melihat hal tersebut pada diri para sahabat, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang bermental kuat. Bagaimana kuatnya mental para sahabat ketika itu. Di awal-awal Islam mendapatkan penindasan, di akhir-akhir hayat Nabi SAW menghadapi orang-orang kafir. Setelah Nabi wafat juga bagaimana para sahabat mereka berjuang, berjihad menegakkan agama Islam, menunjukkan tentang kuatnya mental mereka. Ya, kuatnya mental para sahabat yang tidak lain sebab utamanya adalah karena kemampuan mereka dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang menjadi obat utama bagi saudara-saudara kita yang punya penyakit overthinking. Ya, orang-orang sekarang, anak-anak muda di berbagai majelis saya dapati pertanyaannya tentang overthinking. Bagaimana mengobati overthinking tentang masa depan, tentang karir, tentang jodoh dan seterusnya. Maka ketahuilah ini dia obat utamanya, yaitu berbaik sangka atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah obat dari overthinking. Maka di bab ini Syekh Abdul Razak akan menyampaikan beberapa hal terkait prasangka baik kepada Allah. Secara umum kita bisa bagi bab ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, Syekh Abdul Razak akan menyampaikan berbagai dalil dan keutamaan berbaik sangka kepada Allah. Lalu yang kedua akan beliau bahas tentang bentuk berbaik sangka yang benar. Husnuzon yang benar itu seperti apa prakteknya. Karena ada hal lain atau ada kondisi lain di mana seseorang itu dia menduga ini sebagai berbaik sangka kepada Allah padahal tidak. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bedanya tipis antara berbaik sangka dengan al-ghurur, yaitu tertipu. Ya, dia termakan tipu daya setan. Maka perbedaannya tipis, nanti akan kita lihat apa perbedaan antara husnuzan, berbaik sangka, dengan al-ghurur. Lalu bagian yang terakhir Syekh Abdul Razak menyampaikan juga tentang su'uzan, berburuk sangka kepada Allah itu bahayanya seperti apa, contoh-contoh berburuk sangka kepada Allah itu seperti apa, dan kalau memungkinkan nanti di akhir jika kita masih ada waktu saya akan tambahkan yang tidak disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sini tentang cara-cara kita, bagaimana kita membangun prasangka baik, melatih diri kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nanti kalau ada waktu kita akan tambahkan tentang hal tersebut. Kita baca dari awal apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di dalam bab ke-34 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Berkata penulis hafizahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Halaman 473. Berprasangka baik kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah taala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Imam Ahmad meriwayatkan dari Wasilah bin Asqa, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Allah taala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, maka berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dikehendakinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falah wa in dhanna syarran falah. Allah taala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya, dan jika ia bersangka buruk, maka itu untuknya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi adh-dhanna.
Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berprasangka baik kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dan memberikan tambahan pada riwayatnya, fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billah faqala lahum wa dzalikum dhannakumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Sesungguhnya ada satu kaum yang telah diluluh lantahkannya karena prasangka buruk mereka kepada Tuhannya. Kemudian Nabi membacakan surat Fussilat ayat 23 berikut yang artinya, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakanmu sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Baik, itu berbagai hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak tentang pentingnya kita berhusnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembukaan dari bab ke-34 ini, yang intinya kita bisa menyimpulkan, kita bisa melihat bahwasanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya kembali kepada kita. Allah tidak butuh prasangka baik kita. Allah tidak butuh terhadap prasangka baik kita, tapi kitalah yang butuh untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berprasangka yang baik pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia tidak mampu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dia malah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah yang akan dia dapatkan sesuai dengan prasangkanya, maka demikianlah yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi dibawakan oleh Imam Ahmad tentang sebagian kaum, ya, bahkan tidak hanya dalam satu ayat ini saja, di dalam beberapa ayat Allah sebutkan, nanti akan kita baca sebagiannya. Allah mengazab, Allah menghukum sebagian kaum disebabkan buruk sangkanya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah. Kita yang butuh untuk berbaik sangka kepada Allah, karena kita selalu membutuhkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga hendaknya sebisa mungkin menjauhkan diri kita dari perbuatan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. Halaman 474. Termasuk amalan hati yang paling agung dan kewajiban iman yang mulia adalah husnudzon billah, yakni berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama yang mulia ini. Allah tidaklah membuat kecewa hamba yang berbaik sangka kepadanya, karena Allah tidak akan mengecewakan harapan orang yang berharap dan tidak menganggap amalan orang yang beramal. Allah Ta'ala berfirman, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Hud ayat 115. Silakan renungkan dalam episode-episode kehidupan kita, dalam keseharian kita, apa yang sering membuat kita kecewa dalam kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah. Ketika kita menitipkan sesuatu kepada seseorang, kemudian dia tidak amanah dalam menjaga titipan tersebut, maka kita kemudian kecewa di sana. Lebih-lebih yang kita titipkan adalah sesuatu yang berharga bagi kita, sangat-sangat berharga. Menitipkan anak ke sebuah sekolah misalnya, lalu sekolah tersebut tidak amanah dalam mendidik anak-anak kita, tentu kita sangat kecewa. Atau kita kecewa ketika kita bercerita kepada pasangan, tidak dipedulikan, didengarkan namun tidak dipedulikan, atau tidak didengar atau dilupakan apa-apa yang telah kita sampaikan, sehingga kita kecewa, menganggap kita tidak dianggap di sisi pasangan tersebut. Maka hal-hal tersebut sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terbebas dari hal-hal yang tersebut, dari hal-hal tersebut. Allah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Allah adalah zat yang tidak pernah tidur, sehingga kapanpun Allah akan mengetahui prasangka-prasangka kita, harapan-harapan kita. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah luput untuk mendengarkan
kaduan-kaduan dan keinginan-keinginan dari para hamba-hambanya. Sehingga apa alasan kita untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya, tidak pernah tidur, tidak pernah luput untuk mendengar, tidak pernah menyanyiakan titipan. Maka apalagi yang menghalangi kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 475. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan agungnya berbaik sangka kepada Allah dan dampak bagi pelakunya berupa kedudukan yang terpuji dan pengaruh yang besar serta buah manis keberkahan di dunia dan akhirat. Betapa agung kedudukannya karena ini merupakan ibadah dan ketaatan yang mulia lagi utama. Semakin kuat berbaik sangka kepada Allah, maka akan semakin menghasilkan buah yang manis bagi pelakunya dan memberikan dampak keberkahan serta pujian baik di dunia maupun di akhirat. Berbaik sangka kepada Allah merupakan cabang dari mengenal Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba semakin besar pengenalannya kepada Allah terhadap nama dan sifat Allah, bahwasannya rahmat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Pemurah, yang Maha memberi kebaikan, menerima tobat hambanya dan mengampuni berbagai dosa. Allah tidak melipat gandakan balasan dosa, bahkan Dia sangat luas ampunannya. Dan sifat kemuliaan serta keagungan lainnya, maka akan bertambah pula sifat berbaik sangka kepada Allah tersebut. Hal ini karena sumber dari berbaik sangka kepada Allah adalah baiknya pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Setiap nama Allah dan setiap sifat Allah memiliki nilai peribadatan dan sifat berbaik sangka kepada Allah yang berhubungan dengannya. Ini adalah perkara yang hendaknya diketahui dan dipahami dalam masalah ini. Baik, yang perlu kita garis bawahi tadi di situ adalah perkataan Syekh Abdul Razak yang terjemahnya, hal ini karena sumber dari berbaik sangka kepada Allah adalah baiknya pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan satu tips sebetulnya bagi kita yang ingin meniti jalan untuk meningkatkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah prinsipnya kita manusia, an-nasu a'da'u lima jahilu. Ya, an-nasu a'da'u lima jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh bagi apa-apa yang tidak dia kenali. Ya, kalau dia tidak kenal, dia akan cenderung menjauhinya, dia akan cenderung untuk memusuhinya. Maka semakin kita kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang penuh dengan kesempurnaan, yang jauh dari kekurangan, yang jauh dari berbagai hal yang bisa menjengkelkan seorang hamba, maka semakin kita mengetahui hal tersebut akan semakin mendorong kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di paragraf-paragraf berikutnya Syekh Abdul Razak akan membawakan contoh-contoh ya, bahwasanya semakin orang itu dia paham tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, akan semakin berbaik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya sebagiannya saja. Di sini beliau membawakan contoh-contoh. Misalnya nama Allah Al-Ghaffar, contoh berbaik sangka ketika kita tahu Allah itu Al-Ghaffar seperti apa, Allah At-Tawwab, lalu Allah Asy-Syafi dan seterusnya. Kita baca yang contoh Allah At-Tawwab saja di paragraf di halaman 476, jika seorang hamba mengetahui bahwa dan seterusnya. Halaman 476. Jika seorang hamba mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang Maha menerima tobat, dan Allah menerima tobat dari hamba serta mengampuni kesalahannya, maka dia akan memiliki sifat berbaik sangka kepada Allah dengan bertobat kepadanya setiap kali dia melakukan dosa dan terjerumus ke dalam kesalahan. Apabila kesalahannya besar, maka Allah Maha luas ampunannya dan Dia akan menerima tobat bagi orang yang bertobat, seberapapun besar dosa dan kesalahan hamba. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Maka ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya dosa yang dia kerjakan, saking banyaknya maksiat yang telah dia lakukan, dan saking merasa dia itu sudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat dirinya dia merasa tidak mungkin lagi saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya sudah berbalik arah dari Allah, ya sudah sekalian bablas saja. Ada sebagian orang seperti itu. Dia merasa sudah terlalu parah maksiatnya, sudah terlalu jauh dia dari Allah SWT, tidak ada lagi jalan kembali. Maka ketika seorang dia punya pikiran seperti itu, itulah dia contohnya. Orang-orang yang dia tidak kenal dengan Allah SWT sehingga mengantarkan dia terhadap su'uzan. Su'uzannya adalah dia menganggap dirinya tidak lagi akan diampuni oleh Allah SWT. Seandainya dia benar-benar paham Allah adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat, yang ampunannya itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa hambanya, maka seorang itu dia akan berprasangka baik kepada Allah SWT, bahwasanya pintu taubat selalu terbuka, pintu ampunan selalu tersedia, dan dia senantiasa bisa kembali berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia contohnya, ada beberapa contoh yang lainnya di situ bisa kita baca. Karena keterbatasan waktu, kita kemudian melompat ke halaman 480 ya, dari paragraf oleh karena itu. Maka disinilah Syekh Abdul Razak kemudian akan menjelaskan tentang berbaik sangka itu harus berimbang. Ya, berbaik sangka itu harus berimbang. Berimbang seperti apa? Ya, tadi saya sebutkan ada berbaik sangka, husnuzan, ada lagi namanya al-ghurur, orang yang tertipu. Apa perbedaannya? Orang yang berbaik sangka intinya adalah orang-orang yang dia kalau betul baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan meningkatkan amalnya. Kalau betul berbaik sangka kita itu, maka akan mendorong kita untuk semakin beramal dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ghurur adalah orang-orang yang dia menyangka dirinya berbaik sangka, namun dia akan semakin bermaksiat, akan semakin dalam terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini orang-orang yang tertipu. Contohnya adalah orang yang dia menganggap dia menganggap dirinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengampuni dosa-dosa saya. Ya, selama saya berakidah la ilaha illallah, saya tidak sholat, saya tidak puasa, tidak ada masalah. Ini contoh perbuatan al-ghurur, tertipu. Dia menganggap dirinya sedang berbaik sangka, tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berbaik sangka yang sesungguhnya. Berbaik sangka yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang itu dia mengantarkan dirinya kepada amal yang lebih baik, solehannya meningkat, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala bertambah. Inilah dia berbaik sangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya kata para ulama, ya, memang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan sepanjang waktu. Berbaik sangka kepada Allah itu diperintahkan sepanjang waktu. Namun ada dua kondisi di mana berbaik sangka itu sangat-sangat ditekankan. Ada dua kondisi di mana berbaik sangka itu sangat-sangat ditekankan untuk kita kerjakan. Yang pertama adalah ketika beramal. Ya, yang pertama adalah ketika seseorang itu dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang dia beramal, ya tidak dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini hadisnya. Baik. Ketika seorang beramal, dia harus menekankan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia amalnya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah berbaik sangka itu sangat-sangat ditekankan oleh kata para ulama ketika seorang itu dia tertimpa musibah. Ya, ketika seorang itu dia tertimpa musibah, mendapatkan musibah tertentu, dia harus mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah ini adalah musibah kematian.
Makanya tadi kita sudah baca, ya, Nabi mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang dia ketika berada dalam proses kematiannya, sakit yang parah menuju kematiannya, atau bahkan dalam proses dia sakaratul maut, dia harus pandai untuk membesarkan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada diri kita sendiri, kita pasti akan berjumpa dengan kematian. Menjelang kematian kita harus mampu berbaik sangka kepada Allah, atau ketika kita menyaksikan proses kematian itu sendiri, kita menghadiri proses kematian seseorang, kita harus mampu untuk mendorong dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada orang yang dia menjelang kematiannya adalah bagaimana dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang ditulis oleh Syekh di sini di halaman 480. Oleh karena itu, selayaknya seorang hamba memiliki prasangka baik kepada Allah. Namun, dia tidak memperbanyak dosa yang kemudian dia bertobat darinya. Karena Allah tidak memperbanyak dosa agar dia mengampuni dosanya. Tidak pula memperbesar kebutuhan yang dia minta agar diberikan. Hal ini karena sesuatu diberikan dan ditahan tersebut karena kalam atau ketentuan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Quran surat Yasin ayat 82. Ya, sehingga tidak benar logikanya ketika seorang dia memiliki logika, saya tidak apa-apa, saya tidak ada masalah memperbanyak dosa karena saya yakin Allah itu Maha Pengampun. Ya, tidak seperti itu konsep berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita baca bagaimana penjelasan lebih lanjutnya. Berprasangka baik kepada Allah tidak selayaknya dibarengi dengan sifat meremehkan, menyanyiakan, menelantarkan, dan juga mengikuti syahwat. Namun hendaknya dibarengi dengan kebagusan amal dan kesempurnaan dalam menghadap kepada Allah. Adapun orang yang jelek perangainya dan pelaku kemaksiatan, maka dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan menjauhkan dirinya dari sikap berprasangka baik kepada Allah. Hasan al-Basri rahimahullahu berkata, sesungguhnya seorang mukmin adalah yang paling baik prasangkanya kepada Allah dan paling baik amalnya. Adapun orang fajir adalah yang paling jelek prasangkanya kepada Allah dan paling jelek dalam beramal. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa benarnya harapan seorang mukmin terhadap karunia dan pemberian Allah akan menyebabkan sikap berprasangka baik kepada Allah. Bukanlah prasangka baik kepada Allah seperti apa yang diyakini oleh orang-orang bodoh berupa harapan kepada Allah, namun disertai dengan berbagai perbuatan maksiat. Permisalan mereka dalam hal ini seperti orang yang berharap hasil panen namun tidak menanam, atau berharap anak tapi tidak menikah. Adapun orang yang bijak, maka dia bertobat kepada Allah dengan harapan diterima dan melakukan ketaatan dengan harapan mendapatkan pahala. Al-Hasan rahimahullahu berkata, sesungguhnya ada suatu kaum berharap mendapatkan ampunan, namun mereka keluar dari dunia dan tidak memiliki amal kebaikan. Ada yang berkata, sesungguhnya aku berprasangka baik dengan Tuhanku namun berdusta. Seandainya dia memiliki prasangka baik dengan benar, niscaya dia akan memperbagus amal. Baik, itu dari beberapa kutipan dari para ulama kita tentang bagaimana harusnya kita menggandengkan prasangka baik itu dengan amal. Kalau benar prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik amal kita. Ya, sebagaimana tadi kita bisa simpulkan sub pembahasan ini dengan yang perkataan yang dibawakan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi. Seandainya seseorang itu tidak memiliki prasangka baik yang benar, niscaya dia akan memperbagus amalnya. Ya, seandainya seorang itu memiliki prasangka yang baik yang benar kepada Allah, dia akan memperbagus amalnya. Sehingga tidak benar konsepnya sekali lagi ketika seorang dia mengaku berbaik sangka kepada Allah, tapi dia malah berlumur maksiat, dia malah memperbanyak perbuatan dosanya, dia hanya menjadikan benteng konsep berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan keinginan dia untuk bermaksiat. Dia ingin bermaksiat tapi dia membentengi dirinya dengan konsep berbaik sangka.
Baik, kita kemudian melompat ke halaman 482 di sini dan di beberapa paragraf berikutnya Syekh Abdul Razak membahas tentang berburuk sangka, ya. Kebalikan dari berbaik sangka adalah berburuk sangka. Akan ada, kita baca dua ayat di sini dari surat Al-Fat dan surat Fussilat di mana Allah menyebutkan tentang Allah menghukum ya sekelompok orang yang mereka perbuatan mereka hanyalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di antara dosa yang paling parah. Halaman 482. Di antara dosa yang paling parah dan besar bahayanya bagi manusia adalah berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah menyebut bahwa prasangka buruk merupakan sifat orang musyrik dan orang munafik. Allah tidak mengancam dengan hukuman terhadap seorang pun yang lebih besar daripada hukuman untuk orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Baik, coba lihat Allah katakan yang pertama Allah mengazab mereka, yaitu siapa yang Allah azab ini? Az-zannina billahi zanna saw, yaitu orang-orang yang mereka berburuk sangka kepada Allah SWT dengan prasangka yang buruk, ya. Apa ancaman Allah? Allah sebutkan di awal ayat, yu'azzib, Allah mengazab mereka. Lalu wa ghadiballah, Allah marah terhadap mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Wa adalahum jahannam, lalu Allah menyediakan bagi mereka jahannam. Ada 4 ancaman berlapis-lapis bagi orang-orang yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kata Syekh Abdul Razak, Allah tidaklah menyebut bahwasanya Allah tidak mengancam dengan hukuman terhadap seorang pun yang lebih besar daripada hukuman untuk orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Quran surat Al-Fat ayat 6. Berprasangka buruk kepada Allah adalah di antara sebab kehinaan dan kerugian. Allah Ta'ala berfirman, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika mereka bersabar dalam menderita azab, maka nerakalah tempat diam mereka, dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. Quran surat Fussilat ayat 23 sampai 24. Baik, ini dia ayat yang lainnya yang membicarakan tentang sebagian orang yang mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan prasangka buruk mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir karena sedikit lagi waktu kita tersisa, saya akan sampaikan beberapa tips untuk kita melatih diri kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi sudah kita singgung, semakin seseorang dia mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, harusnya hal tersebut semakin mendorong dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia semakin tahu tentang kesempurnaan Allah, dia semakin tahu bahwasanya Allah adalah zat yang terbebas dari berbagai kekurangan. Ini yang pertama, yaitu semakin mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Lalu yang kedua adalah berlatih. Maka ini berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang betul-betul perlu latihan. Ya, lebih-lebih ketika seseorang itu dia punya kebiasaan sebelumnya untuk berburuk sangka, bahkan tidak hanya berburuk sangka kepada Allah, atas berbagai kondisi terhadap orang lain dia sulit untuk berbaik sangka, terhadap pasangannya dia sulit untuk berbaik sangka, maka hal seperti ini perlu dilatih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh untuk menuju kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada kami, lanahdiyannahum subulana, betul-betul kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami itu, jalan untuk mendekat kepada Allah SWT. Allah akan tunjukkan, maka Allah akan melihat kesungguhan kita. Ya, Allah akan melihat kesungguhan kita kalau kita memang sungguh-sungguh untuk melatih diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah SWT. Allah akan tunjukkan kita. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berlatih untuk sabar, pada akhirnya Allah akan buat dia sabar. Sesekali mungkin kita masih terjerumus pada perbuatan bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah karena kita belum terbiasa. Tapi ketika kita kemudian memaksa diri kita untuk senantiasa berlatih berbaik sangka, pada akhirnya kita akan terbiasa dengan hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah berganti circle pertemanan, ya, mengganti lingkungan kita. Kalau memang lingkungan tersebut adalah lingkungan yang mendorong kita untuk senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga berkaitan dengan bagaimana kita dididik di lingkungan seperti apa. Ya, kita dididik di lingkungan seperti apa, dibesarkan di lingkungan seperti apa, ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang itu dia berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mendapati lingkungan seperti itu, orang-orang yang dia sulit untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan lingkungan seperti ini untuk membantu kita lebih mudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas. Kita baca doa sebagaimana dituliskan oleh penulis. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik kepada kita semua untuk memperbagus taubat dan memperbagus amal kita, dan senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi petunjuk kepada kita di atas petunjuk jalan yang lurus, dan juga memperbaiki segala urusan kita, dan Allah tidak membebani kita dan janganlah Allah membebani kita kepada jiwa-jiwa kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.